Banser ini jumlahnya 7 juta Bapak Ibu sekalian. Ini soheh ini, karena Gusmen kebetulan teman saya. Ini soheh karena berdasar waktu itu saya mendirikan Katib Am PBNU untuk ketemu dengan Presiden Israel, Perdana Menteri Israel, dan Badan Wakaf Masjidil Aqsa untuk membantu menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Ada pertanyaan menarik, dia bingung kok ada ormas di dunia ini model NU, warganya 90 juta ya, punya paramiliter Banser waktu itu 5 juta ya, 90 juta warganya punya paramiliter 5 juta. TNI sama Polri itu kalau digabung dua-duanya itu kayaknya nggak ada 2.500.000. Nah ini Banser itu 5 juta. Neng tidak pernah dalam sejarah tidak pernah sedikit pun berusaha untuk menguasai atau mengambil alih kepemimpinan di Indonesia ini. Wow. Ini mereka heran, ini kalian ini nggak tahu caranya atau memang gimana katanya. Mereka heran. Kemudian saya jelaskan bahwa orang NU itu adalah murid-muridnya ulama yang punya sanad keilmuannya sampai kepada Rasulullah. Artinya kita belajar dari beliau-beliau, tidak pernah kita diajarkan untuk merebut kekuasaan atau menguasai. Yang kita diajarkan oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita apa? Bahwa kita harus menjadi rahmat dan menebar kemanfaatan dan membantu bangsa Indonesia ini untuk lebih baik. Itu saja. Dan mereka nggak paham dengan jawaban saya, masih dalam keadaan bingung. Ya memang kalau sampean nggak paham dengan NU itu mau diceritakan kayak apa saja, Anda tetap akan bingung. Tapi itu nyatalah NU. Nggak ada memang di dunia ini, nggak ada ormas sebesar NU ini nggak punya tujuan untuk kudeta, itu nggak ada. Kira-kira begitu. Maka mantap guys, mantap. Jadi NU ini tidak ada pun model apapun di dunia ini sama seperti NU. NU mempunyai keahlian 150 juta dan bansernya itu dikatakan tadi 5 juta dan kini 2023 menghampiri ke 7 juta guys. Sebab itu Israel kaget lihat fakta banser NU ini. Jadi di dalam video ini kita saksikan dulu sampai habis guys, apa yang terkandung di dalam video ini sehingga Israel kaget melihat fakta yang sebenar NU ini di dunia ini. Oke, ayo guys. Alhamdulillah WEDW ini dibimbing oleh ulama-ulama kiai-kiai NU yang insya Allah senantiasa istiqomah berkomitmen untuk NKRI. Saya betul-betul begitu bangganya saya melihat tadi apel Banser, saya membayangkan kalau Bahasyim hidup hari ini. Direktur Jaringan Coba Moderat bayangkan Islam. Betapa bangganya dengan barisan serbaguna dan betapa bangganya dengan kalangan muslimat dan juga berbagai banom-banom NU yang sudah mekar. Ketika NU berdiri tahun 1926 itu harus pura-pura membuat acara haulnya Mbah Holil di Surabaya. Ini berdirinya NU tahun 26 itu sampai harus berpura-pura. Hari ini kita bisa bergerak terbuka, bisa apel di lapangan alun-alun Magelang dan sebagainya. Ini betul-betul barokah para ulama. Nah, Banser ini jumlahnya 7 juta Bapak Ibu sekalian. Ini soheh guys, ya. Karena Gusmen kebetulan teman saya. Ini soheh karena berdasarkan data 7 juta. Polisi 5, sekarang 7 juta jumlahnya ya. 463.000. Tentara kurang lebih 1 juta. Coba bayangin, taruhlah Banser itu nggak punya senjata. Taruhlah misalnya Banser itu mau ngelawan polisi dan tentara yang jumlahnya 1.500.000 orang. Karena tidak bersenjata, Banser itu taruhlah menang maju aja, ngegeruduk aja gitu. Taruhlah mati itu 3,5 jutanya separuhnya. 3,5 juta Banser itu bisa menguasai negara ini atas nama Nahdlatul Ulama. Apakah Nahdlatul Ulama mau? Gak mau. Kita tidak diajari untuk berkhianat terhadap negara ini. Oh ini guys, walaupun Banser dan NU ini kan paling ramai pengikutnya kalau diketimbang dengan Polri dengan TNI tadi, tapi apa yang dikatakan oleh Islah Barawi, Direktur Jaringan Moderat Islam ini, tidak pernah pun terfikir di dalam NU dan Banser ini untuk mengambil alih kerajaan ataupun untuk
menjatuhkan kerajaan. Itu yang paling bagusnya guys, NU ini. Oke. Tidak diajari untuk itu. Kelompok lain sudah pernah melakukan pemberontakan, Bu. Kartosuwiryo memproklamirkan diri di Tasikmalaya, negara Islam Indonesia, lalu membentuk Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, membentuk kesatuan-kesatuan militer, memberontak pasukan Andi Aziz di Makassar, Karmuzakar di Banjarmasin, dan kemudian melakukan gerakan-gerakan negara Islam Indonesia hingga hari ini. Dan kemudian pecah menjadi JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin. Ini semua pecahan negara Islam Indonesia yang ingin memberontak kepada negara Indonesia dan menjadikan Indonesia negara agama. Apakah ini Banyak pernah dilakukan pecahannya. NU? Tidak pernah. Padahal NU itu adalah organisasi terbesar. Bansernya aja 7 juta. Belum kalangan Wah, gila, Nahdien. Coba bayangin, begitu gampangnya Banyak kita ya. menguasai. Dan ketika para ulama merumuskan bagaimana negara ini harus bergerak ke depan, membuat satu filosofi Grundslag, filosofi dasar dari negara kita, NU bisa saja mengintimidasi semua ulama dan tokoh nasionalis pada waktu itu untuk menguasai negara ini. Tapi para ulama NU tidak mau melakukan itu. Ulama-ulama NU merekrut berbagai tokoh agama nasionalis dan berbagai organisasi dari Muhammadiyah dan sebagainya untuk merumuskan bersama-sama bagaimana kita ke depan supaya kita tadi tidak saling gontok-gontokan. Lalu kemudian diputuskan sebuah al-asobiyah. Ini kata Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Para ulama kita ini nggak bego, nggak bodoh. Beliau itu membuat rumusan bersama itu berdasarkan rujukan pemikir-pemikir Islam abad pertengahan. Namanya Ibnu Khaldun, namanya Abu Bakar Ahmad At-Tinawari. Ada kitab namanya Al-Mujalasah wa Jahirul Ilmi yang membahas tentang bagaimana membela negara. Dan kemudian merumuskan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang kemudian setelah kita teliti hari ini ternyata terilhami dari tulisan Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah pada abad ke-13. Coba, ulama kita ini nggak begitu aja memikirkan itu. Oh, kemudian kalau kita berpikir hari ini al-asobiyah itu adalah Pancasila, ya itulah hasil rumusan para ulama. Karena dulu Nabi ketika menguasai Madinah, beliau langsung membuat satu piagam Madinah sebagai tonggak kesepakatan bersama antara suku Aus dan suku Hazrat, pribumi dan pendatang yang kemudian disatukan dalam Muhajirin dan Ansor, dan menyatukan orang-orang Nasrani dan orang Yahudi menjadi satu entitas bersama bernama negara Madinah dengan piagam Madinah. Piagam Madinah ini mengatur apa? Mengatur hak dan kewajiban yang sama antara orang-orang yang berbeda, ya. Lalu kemudian mengatur juga semua bahwa manusia siapapun di Madinah, harkat dan martabatnya harus semuanya diakui tanpa melihat latar belakangnya, suku maupun agamanya. Nah, dari sini kemudian memecah dua pemikiran tadi yang saya sebutkan. Abu Bakar Ahmad At-Tinawari menulis Al-Mujalasah wa Jahirul Ilmi, merumuskan itu. Artinya apa? Membela negara itu adalah hukumnya wajib. Ini juga yang kemudian oleh Mbah Hashim ditekankan kepada kita. Kita semua adalah. Nah, info ini guys, saya tertarik dengan dua perkara ya yang dalam info ini. Pertamanya, kewujudan NU ini dan juga kewujudan Banser ini adalah hasil usaha pemikiran para ulama-ulama sehinggalah kepada Rasulullah SAW. Maksudnya bersanad guys. Dan seterusnya mereka tidak menjatuhkan pemerintah. Nah, itu yang pertamanya, yang sangat-sangat bagus. Walaupun diketahui bahwa mereka punya keahlian NU ini 150 juta di seluruh dunia guys. Nah, termasuklah di Indonesia, Malaysia pun ada, dan juga seluruh dunia ini. Kemudian Bansernya saja mempunyai keahlian 7 juta yang terkini ya. Beritakan tadi yang terkini itu melebihi Polri dan TNI. Tetapi mereka tetap saja tidak menjatuhkan pemerintah sewenang-wenangnya. Karena mereka tahu mengekalkan pemerintah dan juga menjaga negara itu adalah wajib bagi NU dan Banser ini. Jadi mereka tetap mendukung pemerintah yang ada dengan nilai-nilai dan juga adat kesopanan yang telah diterapkan
kepada anggota-anggota keahlian di dalam NU dan juga Banser ini. Mungkin dititipkan untuk pendidikan kepada anggota-anggota baru ini untuk pendidikan agama yang paling utama, Al-Quran dan hadis. Nah itu, jadi mereka tetap menjaga agama, menjaga pemerintah, menjaga negara itu mengikut kewajiban mereka. Dan yang kedua guys, mereka tidak asobiyah. Maksudnya apa? Maknanya di sini Nahdlatul Ulama dan juga Banser ini tidak hanya untuk anggota-anggota NU dan Banser ini yang mereka lindungi. Sebenarnya mereka juga melindungi rakyat di Indonesia, sama ada yang Muslim, yang bukan Muslim, yang beragama lain, yang bersuku lain, berbeda-beda agama, bangsa, suku kaum, bahasa, itu tetap dilindungi semua. Jadi dua kunci penting yang saya dapat dari apa yang diberitakan dalam video ini guys. Pertama, tidak sewenang-wenangnya untuk mengambil pemerintahan ataupun menekan pemerintah yang ada, malahan mereka bersama-sama dengan pemerintah. Yang keduanya, mereka tidak asobiah dan mereka melindungi semua agama apapun yang ada di Indonesia. Jadi ini patut menjadi contoh kepada dunia guys. Kenapa Israel takut dan kaget melihat NU dan Banser ini? Itu antara yang saya bagi tahu tadi. Mereka kaget, mereka takut karena Banser dan NU ini akan menjaga negara dan juga menjaga rakyatnya walaupun berbilang bangsa. Jadi maksudnya di sini mereka tidak akan buat sewenang-wenangnya walaupun sekalipun Israel datang menyerang kan, NU tetap di hadapan. Itu yang NU tetap di hadapan, kemudian lain-lainnya akan mengikut. Jadi itu yang apabila video ini kan apabila diketahui ataupun didengari oleh mana-mana negara lah, Israel kah, Amerika kah, Eropa kah, pasti mereka akan kaget melihat bagaimana NU ini dapat berpersatuan, berorganisasi dengan begitu baik sekali guys. Disusun daripada atas sampai ke bawah mengikut sistem-sistem yang ada, dan sehinggalah wujudnya sampai 150 juta NU, 7 juta Banser ini. Jadi kalau bukan dengan strategi penyusunan yang baik dalam organisasi ini, begitu ramai, begitu banyak, belum tentu ini akan dapat diurus dengan sebaik mungkin. Tetapi NU dan juga Banser ini dapat diurus dengan begitu baik sekali, sehingga dunia tertumpu kepada Nahdlatul Ulama dan Banser ini. Sebenarnya wujudnya Nahdlatul Ulama ini sudah lama, tapi kenapa baru sekarang ini dia naik sedikit, beritanya diviralkan, dan juga sangat-sangat orang-orang yang tidak mengetahui sebelum ini rasa kaget. Dan jadi inilah barokah daripada penyusunan daripada wali-wali Allah, daripada ulama-ulama yang ada di Indonesia ini, menyusun dengan baik, berpandukan Al-Quran dan hadis, dan ini dapat menjadikan NU dan Banser ini kekal sehingga hari ini. Bukan senang mengekalkan satu organisasi yang sangat besar dan juga mempunyai berbeda-beda suku kaum dan agama di dalamnya untuk menjadi satu misi dan visi yang perlu mereka capai matlamatnya itu. Jadi sangat hebat sekali guys, sangat hebat sekali. Mereka sebenarnya tidak diam, mereka mau mencari kedudukan di pemerintah dengan cara yang sesuai dengan adat, dengan agama dan juga dengan budayanya. Tetapi mereka tetap berdakwah dengan sopan santun. Itulah NU dan Banser ini. Jadi mereka mengajarkan kita ini memiliki persaudaraan yang cukup baik sesama manusia, walaupun berbilang bangsa, suku kaum dan agama, warna kulit dan sebagainya. Tidak memandang semua itu, tidak memandang suku, tidak memandang ras dan juga sebagainya. Karena semua ini kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Oke guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Mungkin kalian lebih mengetahui. Kalian komentar di ruang kolom di bawah ya guys. Jangan lupa juga untuk
support juga channel di dalam video ini tadi ya, yaitu AA DJ. Kalian boleh support dengan menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Jadi kepada yang sudah menonton video ini sampai habis guys, saya juga mengucapkan terima kasih dan sentiasa mendoakan kalian semoga dimurahkan rezeki, berikan kesehatan, dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan. Tanpa kalian siapa saya dalam berkarya dalam YouTube ini. Saya juga memohon berbanyak-banyak maafan sekiranya ada tersilap kata, tertutur, terkasar bahasa juga ya di dalam mereaksi video ini. Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Salam silaturahmi. Assalamualaikum. Bye-bye.